kalimat-kalimat lain yang dianggap sebagai firman Tuhan, maka apa bedanya dengan firman Tuhan yang sesungguhnya? Kalau benar bersumber dari Allah, maka akan terjaga dari awal sampai akhirnya. Tapi kalau ini hanya rekayasa manusia, maka akan berlaku sifat kemanusiaan mengalami penyesuaian dan perubahan, bahkan hilang sama sekali. Pembahasan di malam ini tentang satu amalan turunan dari kata zikir yang saat Anda kerjakan, maka Allah jamin keberkahan akan hadir di orang itu sekaligus orang-orang di sekitarnya. Kemudian Allah mudahkan jalur kehidupannya sampai mendapatkan tempat spesial saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerangka berpikirnya seperti ini. Jika di dalam Al-Qur'an disebutkan nama az-zikr tertulis seperti ini, atau bahkan alif lamnya dihilangkan, zikrun misalnya, satu turunan, maka yang dimaksud dengan ini itu bisa menunjuk kepada dua hal. Satu, makna utamanya. Kedua, makna umum yang menunjuk kepada amalannya. Makna utamanya adalah menunjuk pada gabungan makna Al-Quran dari segi bacaan dan Alkitab dari segi rapinya susunan atau tulisan yang terukir kemudian di mushaf dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Jadi kalau disebutkan Alkitab itu punya dua arti, bisa berarti tulisannya, bisa berarti susunan yang tersusun dengan rapi, tertib tanpa celah. Jadi jelas ya sampai sini? Nah, kalau disebutkan az-zikr, maka ini mencakup dua makna ini, Al-Quran dan Alkitab, baik dari segi bacaan bunyi yang didengar ataupun tulisannya dengan nama Alkitab atau susunan yang rapi dan tersusun dengan baik. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya, fokus baik-baik. Ketika Allah menyebutkan nama az-zikr yang menggabungkan dua nama ini, maka tujuannya kata Allah, saya sebutkan nama az-zikr yang menggabungkan nama Al-Quran dari segi bacaan dan Alkitab dari segi tulisan atau susunannya yang rapi itu, tujuan utamanya untuk menunjukkan kuasa saya, mukjizat pada Al-Quran yang terjaga dari awal diturunkan sampai kalian kembali kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya menunjukkan satu penjagaan ya, terhadap keabadian Al-Quran. Untuk membedakan dengan, kalimat-kalimat lain yang dianggap sebagai firman Tuhan, maka apa bedanya dengan firman Tuhan yang sesungguhnya? Kalau benar bersumber dari Allah, maka akan terjaga dari awal sampai akhirnya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ini hanya rekayasa manusia, maka akan berlaku sifat kemanusiaan mengalami penyesuaian dan perubahan, bahkan hilang sama sekali. Paham? Ini bagian yang pertama. Nah, selanjutnya, fungsi nama az-zikr ini bukan sekedar untuk menunjukkan penjagaan terhadap keabadian Al-Quran, baik bacaan ataupun tulisannya atau susunannya, tapi juga demi mengingatkan hamba selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika Allah jaga itu, kita senantiasa ingat kepada Allah ya. Karena itu ingat Allah seringkali disebut dengan zikrullah, 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 zikr, zikrullah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Bagaimana cara kita mengingat Allah? Salah satu wasilahnya adalah Allah abadikan Al-Quran dari segi bacaan dengan tulisan untuk menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham kerangka berpikirnya? Nah, setelah itu, untuk menghadirkan makna ini supaya kita ingat dengan Allah dari sisi pandangan Al-Quran, maka Allah turunkan amalan-amalan yang dengan amalan-amalan ini hadir di dalamnya bacaan-bacaan Al-Quran, baik dari segi bacaannya ataupun susunannya yang tertib dan rapi. Bahkan bisa terjadi tulisannya pun terlibat di dalamnya. Jadi ada amalan yang saat dikerjakan tulisannya tidak ada dalam pandangan kita langsung, tapi bacaannya kita bacakan. Ada yang saat dikerjakan tulisannya nampak, bahkan bisa Anda bolak-balik. Apa tujuan amalan itu? Untuk membangun pemahaman dari dalam diri kita bahwa Al-Quran dijaga oleh Allah keabadiannya, dan dengan amalan itu mengingatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat Anda kerjakan, Anda sedang berinteraksi dengan Al-Quran, sekaligus menunjukkan ini penjagaan Allah terhadap Al-Quran yang bahkan mampu mendekatkan kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Baik.
Amalan ini saat disebutkan, itu disebut dengan nama zikir. Zikir bahkan mampu mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalil mendekatkan kita dengan Allah itu ada di Quran surah kedua ayat 152. Yang ini ada di Quran surah ke-15 ayat ke-9. Amalannya diturunkan. Amalan pertama, apa itu amalan yang saat dikerjakan Anda bisa berinteraksi dengan Al-Quran? Bacaannya Anda bacakan, sekaligus menunjukkan Al-Quran dijaga dalam amalan itu, dan saat dikerjakan pada saat yang sama kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di amalannya menarik nih. Saat kita kerjakan, ditunjukkan oleh Allah, nih saya jaga Al-Quran. Buktinya, lihat orang ini ketika beramal. Terus dibacakan. Yang kedua, ketika dia mengerjakan amalan itu bukan sekedar menunjuk bahwa Allah menjaga Al-Quran yang abadi, sekaligus amalan yang dia kerjakan mendekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan itu diantaranya? Salat. Nih, turun salat. Karena itu ketika kita menunaikan salat, amalan salat disebut dengan zikir, persis sama namanya. Zikir. Quran surah ke-20 ayat 14, ini dalilnya. Jadi begitu Anda mengerjakan salat, Anda sedang berzikir. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Menariknya, bukankah saat Anda sedang salat, Anda berzikir, Anda sedang mengingat Allah? Bukankah saat salat semakin dekat Anda dengan Allah? Semakin ingat Anda kepada Allah? Yang paling menarik, saat salat itu bersamaan dengan itu Anda sedang berinteraksi dengan Al-Quran. Bukankah dalam salat Anda baca Al-Quran? Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah baca surah. Jelas sampai sini? Nah, jadi turunannya adalah pelan-pelan, awas. Ini bagian terakhirnya. Lihat sini rumusnya. Zikir menggabungkan Al-Quran dengan Alkitab. Ini maknanya bacaan, ini tulisan atau susunan yang rapi. Kenapa Allah sebutkan az-zikir menggabungkan dua makna ini? Untuk menunjukkan penjagaan terhadap Al-Quran, sekaligus menjadikan hambanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan amalan untuk menjaga dua fungsi ini. Apa diantara amalannya? Amalan yang disebut dengan amalan zikir. Apa amalan zikir ini? Satu, salat. Saat Anda salat, Anda sedang membuktikan penjagaan Al-Quran sekaligus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling hebat, bagian terakhirnya, ketika Anda mampu mengerjakan amalan ini, bukan sekedar Anda sedang mendekatkan diri kepada Allah, dan pembuktian bahwa Al-Quran sedang dijaga, saat bersamaan begitu tuntas amalan dikerjakan, bahkan sedang mengerjakannya, Allah akan berikan keutamaan terkait dengan amalan-amalan itu. Jadi kalau amalannya salat, apa keutamaannya? Turun 5 keutamaan, seperti telah saya turunkan ini. Ya. Jadi begitu Anda kerjakan nih, baca misalnya, Anda baca nih, sedang salat, baca Al-Quran. Begitu sedang baca Al-Quran, bahkan pada permulaan Anda baca Al-Quran, turun langsung kemuliaan dari Allah. Jadi kalau salatnya benar, seperti saya sebutkan di pertemuan lalu, terjadi pada misal ya Nabi Zakaria di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39, sedang sholat, berdiri dalam sholat, memohon kepada Allah, dikabulkan, padahal permohonannya itu menurut manusia mustahil. Itu Nabi Zakaria. Umatnya Nabi Muhammad, karena keutamaan Al-Quran, Allah sebelum sholat ditunggu langsung oleh Allah mau minta apa ketika dia membaca Al-Quran dalam berdirinya. Begitu Anda baca dalam sholat, lihat hadisnya qudsi, semua riwayatnya sahih, tidak ada perdebatan dalam ilmu hadis dari para ulama dari segi riwayat, tidak ada perdebatan. Ya, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Nabi menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Saya bagi dua antara salat itu, antara aku dengan hambaku. Wa li 'abdi ma sa'ala. Kalau hambaku benar salatnya sampai detik itu, aku akan kabulkan apapun yang ia minta. Apapun. Ya. Ya Allah haus ya Allah, ya Allah haus ya Allah, Masya Allah. Kirim. Ya Allah sulit ya Allah, mudahkan. Ya Allah A, ya Allah B, ya Allah C. Kalau benar itu dibutuhkan, diberikan. Idza qala al-'abdu, kapan itu terjadi? Permulaannya, lihat permulaannya. Apa kaitan dengan Quran? Lihat permulaannya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau seorang hamba berkata dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, Allah langsung menjawab seruannya itu dengan kalimatnya. Lihat kalimatnya. Hamadani 'abdi. Hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab athna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hamba berkata dalam salatnya maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi, Allah langsung menjawab seruannya, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan bagian yang ini. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Kalau hambaku berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allahu azza wa jalla, maka Allah menjawab seruan. Perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian komitmen antara aku, kata Allah, dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar sampai sini salatnya, masalah apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan.